Hubungan toxic relationship sudah banyak dirasakan oleh sebagian orang, bahkan hampir semua orang merasakannya. Toxic relationship dapat dialami oleh siapa saja dan dalam jenis hubungan apapun, baik itu hubungan dalam kekeluargaan, persahabatan, dan yang paling umum adalah hubungan dengan pasangan. Baik buruknya hubungan toksik yang merasakan adalah mereka yang terjebak dalam lingkaran toksik, dan terkadang mereka tidak menyadari bahwa hubungan yang dijalani sudah termasuk toksik atau hubungan yang tidak sehat. Pakar komunikasi dan psikolog berasal dari California, Dr. Lillian Glass, mendefinisikan toxic relationship dalam bukunya yang dirilis pada 1995 berjudul Toxic People sebagai hubungan antara dua orang yang tidak mendukung satu sama lain. Hubungan ini mengandung konflik yang membuat salah satunya ingin menyalahkan lainnya, mengandung kompetisi tidak sehat, dan mengandung sikap tidak hormat yang menyebabkan kurangnya kepaduan. Toxic relationship akan menghasilkan suatu bentuk stres yang mempengaruhi kesehatan jiwa. Situasi sosial seperti hubungan interpersonal yang toksik akan memicu masalah kesehatan jiwa pada individu. Jauh sebelum pandemi COVID-19, angka kasus gangguan kesehatan mental telah menunjukkan tren peningkatan di level global maupun Indonesia. Pandemi telah membuat masalah kesehatan jiwa semakin meningkat. Ini semestinya menjadi pengingat bagi mayoritas negara untuk memperkuat sistem kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental merupakan masalah yang kompleks dan bisa bermacam-macam bentuknya. Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari penelitian Global Burden of Disease dari tahun 1990 sampai 2019, terdapat kenaikan jumlah kasus kesehatan mental di Indonesia dari tahun ke tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019, gangguan depresi yang diklarifikasi berdasarkan usia sudah muncul sejak usia remaja, yaitu usia 15-24 tahun, dengan persentase 6,2%. Tanda-tanda khas dari toxic relationship adalah kemarahan, ketidakbahagiaan, frustasi, dan kemarahan yang ditujukan kepada teman-teman. Dikatakan bahwa persahabatan beracun karena berbagai alasan. Oleh karena itu, situasi korban diperumit oleh rasa sakit yang ditimbulkan. Ada berbagai macam bentuk toxic relationship, yaitu diantaranya 1. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu yang menyerang bagian tubuh korban, seperti memukul, mencakar, meninju, dan mendorong, sehingga mengakibatkan korban mengalami rasa sakit, serta luka ringan dan luka berat, dengan bukti nyata yang dapat dilihat secara langsung. Yang kedua adalah kekerasan psikis, di mana suatu bentuk kekerasan yang menghina, mengkritik, mengancam, memfitnah, dan yang membuat korban merasa tidak aman, tidak mampu mengungkapkan perasaannya, dan tidak berdaya karena perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya, sehingga korban mengalami penderitaan mental. Yang selanjutnya adalah kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi adalah bentuk kekerasan di mana korban mengalami kerugian finansial karena pasangannya dengan sengaja memeras atau mengeksploitasinya. Banyak orang sulit keluar dari hubungan toksik. Salah satu faktornya adalah karena lingkungan. Ada yang dari kecil sudah berada pada lingkungan toksik, misalnya lingkungan keluarga dan pertemanan yang sudah terjalin sejak lama. Mereka merasa keberatan, tertekan, terkekang, tetapi mereka biasa saja karena sudah terbiasa dan memaklumi lingkungan toksik tersebut. Hubungan toksik bersifat merusak, baik secara emosional, pikiran, mental, hingga fisik. Lalu, bagaimana cara toksik merusak mental Anda? Yang pertama adalah merusak rasa percaya diri. Seseorang yang toksik biasanya kurang menghargai perasaan orang lain, atau seringkali membuat orang lain sakit hati dan minder karena perkataan atau perbuatannya.
maka rasa percaya diri yang ada dalam diri Anda semakin lama semakin menurun, padahal Anda termasuk orang yang memiliki keunikan. Yang kedua, melelahkan dan tidak bahagia. Hubungan yang toksik sangat menguras energi, karena Anda tidak menjadi diri sendiri. Anda berusaha menjadi sosok yang dia inginkan, walau tak membuat diri Anda bahagia. Anda terlalu mementingkan kebahagiaan orang lain, atau pasangan Anda, dan mengesampingkan kebahagiaan Anda sendiri, sehingga Anda tidak merasakan kebahagiaan itu sendiri. Yang ketiga adalah menimbun emosi. Terlalu sering menahan emosi atas perlakuan yang tidak baik akan menimbun energi negatif, yang membuat Anda menjadi pribadi yang emosional dan bisa meledakkan amarah atau energi tersebut suatu saat nanti. Yang keempat, toxic relationship timbulkan trauma. Hubungan yang tidak sehat akan menjadikan pengalaman buruk di hidup Anda. Hal ini akan membuat Anda takut atau trauma ketika memulai hubungan dengan manusia yang baru, padahal Anda sendiri belum tahu orang tersebut toksik atau tidak. Yang selanjutnya, meningkatkan stres dan depresi. Hubungan toksik menyebabkan stres dan depresi setiap hari. Faktor utamanya adalah pertengkaran. Terkekang juga salah satu faktor stres, karena tidak bisa tenang menjalani aktivitas dan selalu merasa diawasi. Toxic relationship berdampak negatif dan bisa menggerogoti kesehatan mental seseorang. Ini bisa berupa serangan fisik, psikologis, atau emosional. Maka dari itu, sebaiknya kita hindari untuk meningkatkan kesehatan mental kita yang lebih baik. Berikut adalah beberapa cara untuk menghindari toxic relationship. Di antaranya, yang pertama, bicarakan dengan orang yang bersangkutan tentang apa yang Anda rasakan dan sampaikan mengenai keberatan Anda. Yang kedua, setelah terbuka, coba diskusikan apa yang Anda rasakan tersebut sebagai masalah. Lalu sampaikan bahwa Anda ingin mengubah kondisi toksik itu bersama-sama. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengevaluasi hubungan, apakah sampai merusak harga diri dan kesehatan mental. Yang keempat, batasi waktu bersama dengan orang yang membawa frustasi dan rasa tidak bahagia. Apabila tidak memungkinkan karena hubungan keluarga atau rekan kerja, sebisa mungkin batasi interaksi tersebut. Selanjutnya, segera sadari bahwa beberapa orang toksik tidak mau berubah, terutama jika punya gangguan keterampilan sosial. Yang terakhir, sebisa mungkin selalu membela diri sendiri tanpa terlibat konflik terbuka ketika berada di situasi yang sulit. Maka dari itu, hindarilah hubungan tidak sehat yang bisa merusak mental Anda. Meskipun terasa berat, jika Anda sudah berada dalam hubungan tersebut, maka keluarlah dari zona tidak nyaman itu. Karena salah satu langkah besar tersebut bisa membawa Anda untuk merasakan kehidupan yang lebih nyaman, meskipun harus meninggalkan orang atau lingkungan yang Anda sayangi. Carilah lingkungan yang sehat dan nyaman, karena yang nyaman akan membuat pikiran Anda menjadi lebih tenang dan sehat.